Saya ingin berbagi pengalaman yang sampai sekarang masih bikin saya merinding setiap kali mengingatnya. Kejadiannya beberapa tahun lalu saat ibu saya harus dirawat di rumah sakit di Purwakarta karena menjalani operasi kecil. Sebagai anak satu-satunya yang bisa menemani, saya pun memutuskan untuk menginap di rumah sakit tersebut. Malam itu sudah lewat pukul 11 dan suasana rumah sakit benar-benar sunyi. Saya yang tadinya sedang duduk di kamar ibu, tiba-tiba merasa haus. Dispenser untuk mengambil air minum ada di ujung lorong, jadi saya keluar kamar untuk mengisinya. Lorong itu agak seram, dengan lampu yang remang-remang dan beberapa titik malah gelap karena lampunya mati. Ditambah lagi, tidak ada satupun orang yang lewat. Saat saya berjalan menuju dispenser, ada sesuatu yang terasa tidak biasa. Entah kenapa, suasananya terasa berbeda, seperti lebih berat. Saya mencoba mengabaikan perasaan itu dan melanjutkan langkah. Tapi tiba-tiba, saya mendengar suara langkah pelan di belakang saya. Saya langsung berhenti dan menoleh, tapi tidak ada siapa-siapa di sana. Saya mencoba menenangkan diri, berpikir mungkin itu hanya suara langkah saya yang terpantul. Sesampainya di dispenser, saya mulai mengisi air. Namun perasaan tidak nyaman itu kembali muncul. Saya merasa ada yang memperhatikan saya dari belakang. Rasanya seperti ada seseorang yang berdiri diam, menatap saya. Saya memberanikan diri untuk menoleh ke arah lorong yang gelap di sebelah dispenser. Dan saat itu, saya langsung merinding. Di ujung lorong, saya melihat sosok perempuan berdiri diam. Dia memakai pakaian putih panjang, mirip dengan baju pasien, tetapi rambutnya panjang terurai menutupi wajahnya. Saya tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas, tetapi ada sesuatu yang membuat saya yakin ini bukan orang biasa. Tubuh saya langsung kaku, dan saya tidak bisa bergerak. Saya ingin lari, tapi kaki saya seperti tertanam di lantai. Sosok itu perlahan melangkah mendekat. Langkahnya pelan, tetapi suara kakinya terdengar jelas di tengah keheningan malam. Jarak, kami semakin dekat, dan saya hanya bisa berdiri mematung sambil memejamkan mata, berharap semuanya segera berakhir. Ketika saya membuka mata lagi, sosok itu sudah tidak ada. Namun, saya mendengar suara napas berat dari belakang saya. Saat itu, tanpa berpikir panjang, saya langsung berlari kembali ke kamar ibu. Sesampainya di kamar, saya mengunci pintu dan langsung membangunkan ibu. Meskipun saya tahu dia masih lemah setelah operasi, saya menceritakan semua yang saya alami, tetapi ibu hanya menyarankan saya untuk berdoa dan berusaha tenang. Keesokan paginya, saya memberanikan diri untuk bertanya kepada salah satu perawat tentang lorong tersebut. Awalnya, mereka hanya tersenyum, tetapi akhirnya salah satu dari mereka mengaku bahwa lorong itu memang sering menjadi lokasi kejadian aneh, terutama di malam hari. Bahkan, beberapa staf juga mengaku pernah melihat sosok serupa. Sampai sekarang, setiap kali saya melewati rumah sakit itu, saya tidak bisa menahan perasaan merinding. Pengalaman itu terasa begitu nyata, dan saya tidak akan pernah melupakannya. Jika ditanya, apakah saya berani kembali ke lorong itu? Jawabannya adalah tidak.